وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'matillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Kadengasanipun para alim, para ulama, para sesepuh ingkang kawula mulyakaken, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengawasan Jumat pagi menika ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita lajengaken ngaji kita surah Yusuf. Pagi hari ini kita akan sampai pada ayat yang ke-68. Gusti Allah Subhanahu wa taala dawuhaken, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum ma kana yughni anhum minallahi min syai'in illa hajatan fi nafsi Ya'qub qadhaha wa innahu ladzu ilmin lima 'allamnahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Walamma dakhalu 'ala Yusuf awa ilaihi akhahu qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkatlah putra-putra Nabi Yakub, ada 11 yang berangkat menuju ke kerajaan Nabi Yusuf. Dipesan sama Nabi Yakub, nanti kamu sampai ke kerajaan jangan bergerombol satu pintu masuknya, tetapi masuklah dari pintu-pintu yang lain. Maka walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum, sampai di kerajaan seperti pesan dari Nabi Yakub ayahnya, mereka pun masuk dari arah yang berbeda-beda. Diceritakan di pintu itu ada 4 pintu utama. Pintu kerajaan itu dibagilah 11 orang ini masuk dari pintu-pintu yang berbeda. Maka yughni anhum minallahi min syai'in illa hajatan fi nafsi Ya'qub qadhaha. Tetapi Nabi Yakub punya rencana, Allah juga punya rencana, Nabi Yusuf juga punya rencana. Jadi mereka semua itu sudah punya rencana masing-masing. Nabi Yakub mengatur putra-putranya supaya masuk di pintu-pintu yang berbeda, itu tujuannya adalah supaya mereka tidak dicurigai, supaya mereka aman dan menghindari dari iri orang-orang. Nabi Yusuf ternyata mempunyai rencana terhadap saudara-saudaranya itu. Allah juga mempunyai rencana. Dan bagaimanapun rencana manusia, nanti yang menang adalah rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mereka masuk, walamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi akhahu qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Nabi Yusuf niku
Yang dipantau adalah saudara-saudaranya, tamu buahnya, orang-orang yang antri mendapatkan sembako niku pirang-pirang. Tetapi fokus Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya itu ditunggu siang malam dan hari itu datang. Maka Nabi Yusuf sudah menyiapkan kamar-kamar. 11 saudara Nabi Yusuf ini dipersilahkan masuk dengan perlakuan yang khusus. Terus Nabi Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya, wahai tuan-tuan, silahkan kalian istirahat dulu. Sudah kami siapkan kamar-kamar, setiap satu kamar diisi 2 orang. Kamar satu diisi 2 orang. Niki nak cara hotel niku kamare pun kamar VIP. Kamar mandi dalam, fasilitas AC, kopi, teh disediakan semuanya di sana. Mewah. Ini perlakuan khusus terhadap tamu-tamu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan menyiapkan satu kamar 2 orang, padahal yang datang adalah 11 karena adiknya Binyamin itu dijak. Maka tinggal Binyamin, dia tidak punya partner. Terus kali Nabi Yusuf, biar ini bersama saya. Jadi saudara-saudara ini mau mlebu kamar kabeh 2-2, Nabi Yusuf ngajak Binyamin masuk. Kamu tenang, kamu saya yang akan menemani. Masuklah kamar Nabi Yusuf dan Binyamin, saudaranya itu. Di dalam kamar, kemudian Nabi Yusuf memperkenalkan diri. Niki 69 diceritakan, qala ini ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Dik, mudange wis dik karena itu wis njero kamar dhewe. Ketahuilah bahwa saya adalah saudaramu. Ini ana akhuka. Fala tabta'is bima kanu ya'malun. Janganlah kau bersedih, ojo sedih, ojo khawatir terhadap apa yang mereka kerjakan. Maksudnya Nabi Yusuf kok matur ngoten niku ngene. Karena Nabi Yusuf itu punya rencana yang akan membuat saudara-saudaranya ini menderita, yang akan membuat saudara-saudaranya menjadi ketakutan. Dan Binyamin ini dikasih tahu dulu, kamu tenang saja, aku ini Yusuf saudara kandungmu, seayah seibu. Walaupun Binyamin itu masih kecil waktu itu, tapi dia sudah diyakinkan oleh, walaupun Binyamin masih kecil, Nabi Yusuf waktu ketemu masih kecil, tapi setelah dewasa diyakinkan bahwa ini adalah saudaranya. Dik, nanti apapun yang terjadi nanti, kamu tenang saja, tidak usah bersedih. Saya yang akan melindungimu. Bon, rampung pertemuan. Falamma jahazahum bijahazihim ja'alas siqayata fi rahli akhihi thumma adzana muadzinun ayyatuhal 'iru innakum lasarikun. Disiapkanlah bahan makanan yang mereka minta. Ditoto kabeh, setiap satu orang mendapatkan satu bagian. Satu orang mendapatkan satu bagian. Kecuali bagian Binyamin. Wadah wis disiapke, sak bagor pun disiapke, diisi bahan makanan. Tetapi di dalam bagore Binyamin itu diselipi diisi emas. Ning tafsir diceritakan cawan-cawan dari emas. Cawan itu
kaya wadah. Terus iki diceritake kaya wadah ya hiasan ngoten niku lho, tapi emas. Kayak mangkok-mangkok tapi emas, terbuat dari emas. Itu sengaja dimasukkan ke dalam karung milik Binyamin. Di dekek ten jero beras carane niku, gandum niku. Ditelusupke ten jero terus ditutupi dengan makanan itu. Dan itu adalah siasat atau strategi Nabi Yusuf alaihi salam. Terus dibagilah gandum-gandum itu atau bagor-bagor itu, karung-karung itu kepada saudara-saudara Nabi Yusuf, dan mereka berpamitan untuk pulang. Ketika mereka berombongan mau pulang, tiba-tiba seorang prajurit yang sudah disetting kali Nabi Yusuf mau berteriak, ayyatuhal air innakum lasarikun. Wahai rombongan, berhenti dulu. Berhenti dulu. Sepertinya di antara rombongan kalian itu ada seorang pencuri. Ngoten niku. Waget to. Kok dituduh ono dari salah satu 11 rombongan itu ada yang seorang pencuri. Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun. Terus rombongan niku kakangne Nabi Yusuf yang paling besar ngomong, kamu jangan sembarang menuduh kami. Apakah ada barangmu yang hilang? Qalu nafqidu su'al maliki waliman ja'a bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im. Betul. Ada barang milik raja terbuat dari emas yang hilang. Dan tidak ada yang masuk di ruangan itu kecuali di antara kalian. Waliman ja'a bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im. Sekarang jujurlah kamu, jujurlah kalian, siapa yang mencuri barang milik raja itu nanti akan kita beri hadiah kalau kalian jujur. Jadi nak jujur niku malah diparingi hadiah. Hadiah napa? Himlu ba'ir, makanan seberat beban unta. Jadi umpama kok ana sing jujur waktu niku wau, Nabi Yusuf memberikan hadiah makanan satu paket lagi. Semuanya diberi makanan seberat beban unta. Beban unta niku cara wong Jawa ngarani niku wis nggawa sak kuatmu. Nggawa sak kuatmu pokoke. Lah nek menungso sing nggawa intine sithik, lah itu unta. Jadi mereka membawa barang yang banyak. Dan ini dijanjikan kalau ada yang bisa menemukan akan diberi lagi makanan seberat unta membawa. Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sarikin. Lah saudara-saudara Nabi Yusuf ini kan merasa tidak ada yang mengambil. Maka mereka qalu tallahi. Tallahi itu kalimat sumpah. Demi Allah. Niki huruf qasam. Kita kalau sumpah itu boleh wallahi, tallahi, billahi. Boleh. Demi Allah. Laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sarikin. Kami itu datang ke kerajaan ini bukan untuk berbuat jahat, apalagi sampai mencuri barang milik raja. Kita itu datang dari jauh-jauh ke sini karena membutuhkan bahan makanan. Dan kami tidak ada orang jahat.
kami bermaksud baik, tidak mungkin kami mencuri barang milik raja. Qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadzibin. Petugas kerajaan itu mengatakan, kalau demikian, kalau kalian tidak mengaku, nanti kalau ternyata kami periksa barang-barangmu di sana ditemukan barang milik raja itu, apa hukuman bagi kalian yang berdusta, bagi kalian yang mencuri? Qalu jazaa'uhu mawujida fi rahlihi fahuwa jazaa'uh. Saudara Nabi Yusuf menjawab, ya nanti silahkan diperiksa. Kalau di antara kami ada yang mencuri, berarti dia sendiri yang akan bertanggung jawab. Silahkan Tuan untuk menghukum dia, mau dijadikan budak juga tidak apa-apa. Kalau ada yang terbukti mencuri. Kenapa berkata demikian? Karena saudara Nabi Yusuf ini yakin bahwa mereka tidak akan ada yang berbuat sedemikian itu. Padahal pun disetting oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Maka fabada'a bi aw'iyatihim qabla wi'a'i akhihi tsumma stakhrajaha min wi'a'i akhihi. Kemudian kejadian itu dilaporkan kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf saka mburi niki pun guyang-guyu. Atine wis mesam-mesem, ini bakal ada sesuatu yang heboh. Nabi Yusuf kemudian keluar terus memerintahkan, ya silakan sekarang diperiksa. Semua barang-barang itu diperiksa. Yang diperiksa pertama kali bukan milik Binyamin. Al-Quran sampai cerita kayak ngoten. Yang diperiksa adalah milik saudara-saudaranya sih. Menik kang nih sunan barep niku digondi karungmu bawa sini. Karung digowo terus disok uruk ngoten niku, tidak ada apa-apanya. Ya sudah dikembalikan lagi. Terus urut. Satu-satu urut. Terakhir adalah milik Binyamin. Ketika barangnya karungnya milik Binyamin niku disok, ternyata ngono kelontrang sini ngono suaranya. Kelontrang gludak mana. Jebul ana emas-emas akeh ten niku. Ana cangkir emas, mangkok emas, warna-warna aksesoris kerajaan yang semuanya terbuat dari emas. Maka liya'khudha akhahu fi dinil maliki illa ayyasha Allah. Semua barang-barang itu barang-barang berharga yang semua itu adalah milik kerajaan, dan itu sudah disiapkan oleh Nabi Yusuf. Memang dijebak, mereka itu dijebak sehingga begitu ning karunge Binyamin niku enten emas-emas niku sedulur-sedulure iku do kaget kabeh. Kaget jebul kok Binyamin sih, kok mereka tidak menduga bahwa adiknya yang paling kecil itulah nanti yang akan mendapatkan hukuman. Sedulur-sedulur niku sedih kabeh. Karena apa? Karena sudah diwanti-wanti berkali-kali oleh Nabi Yakub. Pesene niku siji tok, jaga Binyamin. Jaga Binyamin, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak baik terhadap Binyamin. Terus kadang-kadang disandingkan dengan Nabi Yusuf. Dulu Yusuf sudah kau celakakan, ini saudara ini dijaga betul. Ternyata ini kok ada kejadian seperti itu. Jadi saudara-saudara ini wis mumet luar biasa, sedih luar biasa, khawatir luar biasa. Terus ayat 77 Bapak Ibu, ada informasi dari Al-Quran. Qalu iyasriq faqad saraqa akhullahu min qabl fa asarraha Yusufu fi nafsihi walam yubtiha lahum qala antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Saudara-saudara Nabi Yusuf niki do
rasan-rasan kok jebul Binyamin ya sing ambil mencuri. Kok podo persis karo saudarane. Kenapa saudara-saudara ini menyamakan dengan Nabi Yusuf? Ternyata dulu Yusuf pas masih kecil itu pernah dijebak juga dituduh mencuri sehingga dan itu tidak terungkap sampai yang menuduh itu meninggal dunia. Terungkapnya adalah ketika Nabi Yusuf sudah dewasa, sudah menjadi nabi. Makanya di tafsir dijelaskan kenapa Nabi Yusuf membuat strategi memasukkan barang-barang berharga dimasukkan ke dalam Binyamin. Tujuannya adalah untuk menahan Binyamin ini supaya tidak pulang ke rumah. Sama seperti dulu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf niku ceritanya ini, pas masih kecil niku diasuh oleh seseorang. Diasuh oleh seseorang yang itu masih saudaranya. Beberapa hari diasuh Nabi Yakub niku ape Nabi Yusuf niku kangen karo Nabi Yusuf. Aku kok ora iso ninggalke Yusuf. Yusuf mau tak minta pulang kembali. Sementara sing ngasuh Nabi Yusuf niki wau senenge karo Nabi Yusuf nggih pol-polan. Ora kena pokoknya aja sampai Yusuf ini diambil oleh orang tuanya. Biarlah saya yang menjaga. Terus sebelum Nabi Yusuf kecil waktu niku digawa ning omahe Nabi Yakub, pengasuhnya ini membuat rekayasa. Ana sabuk sing berharga, Nabi Yusuf bar didusi, terus sabuk niku didokok ning wetenge Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf diambil oleh Nabi Yakub. Pengasuh niki wau teko ning omahe. Pak nyuwun sewu. Sepertinya Yusuf mencuri. Ora mungkin Yusuf mencuri. Ya, sabuk saya hilang. Dan sepertinya yang ngambil adalah Yusuf. Nabi Yakub muni ngene, yo ora Yusuf betul-betul ngambil. Terus piye hukumane? Kalau Yusuf mengambil berarti Yusuf mau saja jadikan budak hukumannya. Terus diperiksa awak Yusuf, lambi kon buka, sarunge kon buka, ternyata ono sabuke. Nah, makanya kemudian Nabi Yusuf masih kecil niku dijak meneh ning omahe sebagai hukuman. Padahal Nabi Yusuf niku ora salah napa-napa, itu adalah jebakan. Itu pula yang dilakukan oleh Nabi Yusuf terhadap saudaranya supaya saudaranya tidak kembali pulang tetapi tetap di kerajaan. Ya, bagaimana kisah selanjutnya insyaallah Jumat depan kita teruskan. Al-Fatihah.